Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini 28 Januari 2021 di hari Kamis. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di dalam masa pandemi ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Ulangan 30 ayat 19 hingga 20. Demikianlah bunyinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang janjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabat yang terkasih, sejatinya tidak ada orang yang mau mati kecuali orang yang benar-benar frustasi di dalam kehidupannya. Semua orang tentu ingin hidup bahagia dan terberkati, dan itu tidak sama sekali salah. Meskipun kita dipanggil untuk menderita karena Kristus, tetapi bukan berarti penderitaan itu menjauhkan kita dari berkat Tuhan yang telah dipersiapkan kepada kita. Tidak menerima berkat kekayaan, jangan bilang Tuhan tidak memberkati kita. Berkatnya tetap Ia kerjakan bagi kita. Tuhan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita minta. Nats atau renungan firman Tuhan pagi hari ini merupakan ucapan dari Musa kepada bangsa Israel, yang bagaimana di dalam sebuah perjanjian yang pada saat itu berlaku juga bagi kita. Kepada kita Allah memperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat serta kutuk. Sebuah pilihan yang harus menjadi prioritas kita. Saya yakin kita pasti bisa memilih kehidupan dan berkat. Jika kita memilih kehidupan dan berkat, maka kita harus mempersiapkan setidaknya 3 hal. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Cara sederhana untuk mengasihi Tuhan adalah hidup takut akan Dia. Orang yang takut akan Dia pasti melakukan seluruh kehendak-kehendak dan kemauan Tuhan. Apa kita adalah orang yang takut akan Tuhan? Apakah kita orang yang benar-benar selama ini sudah mendengarkan atau takut akan Tuhan? Jawab di dalam hati kita masing-masing. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Tuhan berbicara, ya Tuhan bagaimana berarti bersedia kita dituntun oleh Tuhan. Dia selalu berbicara di dalam hati kita. Mari kita mendengarkan suaranya, terutama ketika kita menghadapi dilema, menghadapi kebingungan, atau di dalam mengambil keputusan-keputusan yang benar-benar sesuai dengan keinginan Allah. Jika kita berpaut dan patuh kepada suara Tuhan, kita pasti menemukan jalan yang benar-benar baik, jalan yang benar-benar memberikan solusi di dalam setiap keputusan kita. Dan yang terakhir, berpaut kepadanya. Berpaut yang berarti dekat, tetap dekat. Sebagai dombanya Allah mau kita tidak keluar dari kawanan domba. Kita tetap berada dekat dengannya, gembala yang benar-benar agung. Bertindak nakal dengan menjauh dari gembala akan menjadikan kita mangsa yang empuk dari si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 memperingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, mari bersama-sama kita melihat di dalam kehidupan kita. Jika kita menginginkan kehidupan kita dan berkat, tetapi faktanya berkat itu malah menjauh, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita belum mengasihi Tuhan, kita belum mendengarkan suaranya, dan kita menolak hidup berpaut kepada Tuhan. Kita tidak mau mendengarkannya, dan pada saat ini Musa hendak menegaskan dan meyakinkan orang-orang Israel bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, umat yang dikasihi Allah. Dan Musa mengingatkan lagi bagaimana Tuhan memimpin dan menyertai mereka melalui padang gurun dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi yang telah dikerjakan Tuhan sebelum Ia menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Yosua. Musa juga mendorong mereka harus berjuang sampai janji Tuhan
tergenapi, yaitu di tanah Kanaan. Karena itu Musa memperhadapkan mereka kepada pilihan hidup. Jika mengasihi Tuhan dengan sungguh, ada upah yang tersedia, yaitu kehidupan, berkat, dan keberuntungan. Sebaliknya, jika mereka tidak taat, memberontak, bahkan melawan kepada Tuhan, dampaknya adalah kematian, kegagalan, dan kutuk. Pesan Musa ini juga berlaku untuk setiap orang. Bapak Ibu serta sahabat yang terkasih, hidup di masa-masa akhir ini dihadapkan pada ujian dan tantangan yang semakin berat. Iblis dengan segala tipu daya dan semakin meningkatkan intensitas kinerjanya. Kita boleh lihat bagaimana di dalam 1 Petrus ayat 5 yang mengatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya, dengan menawarkan segala kenyamanan dan kenikmatan duniawi. Karena itu Tuhan menuntut sebuah ketegasan dari kita di dalam diri setiap orang yang percaya untuk membuat pilihan hidup yang benar. Di hadapan kita sudah ada dua pilihan yang sangat kontradiktif. Kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk, keberhasilan dan kegagalan. Mana yang mau kita pilih? Kita tidak dapat berdiri di tengah-tengah, bersikap kompromi, suam-suam kuku, 50-50. Tuhan yang inginkan di dalam kita adalah sebuah ketegasan dari prinsip hidup kita. Maka Tuhan ingin kita menyembah Dia yang selalu berlimpah baik dan penuh kasih. Karena itu Ia tidak menginginkan anak-anaknya, domba-dombanya mengalami kematian, melainkan kehidupan dan keberhasilan serta damai sejahtera yang dari Dia selalu mengalir di kehidupan kita. Tuhan mau kita memilih kehidupan yaitu dengan mengasihi Dia, beribadah kepadanya dan taat melakukan kehendak yang sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu, akhirnya pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita. Karena itu jangan tunda-tunda lagi. Pilihlah hidup yang benar yang sesuai dengan keinginan Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.